Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Iyapsari dari Perbankan Syariah 4C IAIN Surakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat sebagai komponen fiskal. Untuk mengetahui lebih detailnya, langsung simak saja videonya dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan memiliki instrumen yaitu pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Wolfson, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena peningkatan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penetapan harga barang dan jasa dari suatu perusahaan. Menurut Samuelson dan Nordhaus, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan untuk menentukan suatu perpajakan dan peningkatan suatu harga atau barang untuk menekan fluktuasi dari siklus bisnis untuk menurunkan inflasi yang sangat tinggi. Pada umumnya, kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggaraan bisnis, dan bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, dan distribusi penghasilan. Kebijakan ini dan kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa karena untuk mengoreksi gangguan yang menghambat jalannya perekonomian suatu bangsa pada mekanisme pasar. Hal tersebut dikarenakan karena sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Apabila terjadi gangguan pada mekanisme pasar, terdapat beberapa usaha untuk mengoreksi suatu perekonomian suatu bangsa agar dapat berjalan secara lancar. Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional sangatlah berbeda dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan pada ekonomi konvensional yaitu suatu kebijakan yang memuat kebutuhan untuk mendorong perekonomian dan untuk memulihkan ekonomi pada saat keadaan kritis. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan negara yang menjadi hak rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebagai kebutuhan perbaikan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada mekanisme distribusi yang adil seperti kewajiban membayar zakat apabila seseorang telah memenuhi nisabnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh tanpa memikirkan kebutuhan manusia lainnya. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam untuk menciptakan masyarakat yang didasari oleh keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai material secara seimbang dalam menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Menurut Madwell, terdapat 3 tujuan kebijakan fiskal menurut Islam, yaitu yang pertama, menghendaki tingkat kesetaraan ekonomi dengan prinsip bahwa setiap manusia memperoleh kekayaan yang sama dengan jalan yang sama pula. Yang kedua, Islam melarang manusia untuk bertransaksi dengan menggunakan riba atau bunga. Yang ketiga, Islam memiliki komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu dan untuk meluruskan jalan Islam. Penerapan pajak untuk individu dan tanah untuk barang impor terhadap kaum muslimin agar tidak memberikan beban ekonomi terhadap masyarakat. Pada masa Khalifah Rasyidin, hal itu terjadi dan kebijakan fiskal menerapkan beberapa instrumen penerimaan seperti Baitul Mal. Pada Khalifah
dalam mengawasi dan melayani umat menggunakan aspek politik dan kebijakan fiskal. Penyelesaian permasalahan ekonomi Islam yaitu menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dan distribusi harta dan jasa masyarakat. Perkembangan kebijakan fiskal saat ini telah berkembang pesat dan seiring dengan adanya bangsa-bangsa barat yang masuk ke Indonesia, kebijakan fiskal mulai mengalami perkembangan sampai pada saat masa ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan suatu komponen dalam kebijakan Islam. Dilihat dari sisi kebijakan fiskal, komponen tersebut memiliki unsur dalam kebijakan fiskal baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Yang bersifat wajib seperti zakat, dan bersifat sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela merupakan sesuatu yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi pasar yang tidak mengenal adanya prinsip sukarela, dengan tujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasari atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual dengan tingkat yang sama. Tujuan utama zakat yaitu menciptakan distribusi kekayaan atau distribusi pendapatan dengan sudut pandang sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, analisis kebijakan fiskal sebagai sumber penerimaan dan variabel pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, tidak ada unsur zakat dalam APBN. Pelaksanaan zakat digunakan untuk menyisihkan hartanya saja, maka diperlukan adanya penelitian tentang zakat sebagai unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Perbedaan mendasar antara kebijakan konvensional dengan kebijakan fiskal secara Islam yaitu dalam sistem ekonominya. Pajak dalam suatu perekonomian dengan zakat berdasarkan petunjuk Allah SWT. Dapat dipahami bahwa zakat berusaha untuk mempertemukan masyarakat umum yang mempunyai kemampuan membayar zakat dan seseorang yang tidak mampu membayar zakat. Zakat merupakan suatu komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dengan sifat wajib. Pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sudah banyak dijadikan sebagai pemerhatian masyarakat muslim, termasuk peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta agama lainnya. Walaupun zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, masih terdapat komponen-komponen lain untuk dijadikan sebagai dasar komponen tersebut dan bukan termasuk komponen wajib, melainkan sukarela sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang potensi zakat sebagai komponen fiskal. Sumber pendapatan pemerintah selain zakat dapat diperoleh pemerintah sesuai dengan syariat Islam. Sumber keuangan baru dapat diperoleh pemerintah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Penerapan zakat di dunia tidaklah rugi karena manfaat zakat tidak hanya dapat diperoleh di dunia saja, melainkan dapat dilaksanakan atau diperoleh manfaatnya di kehidupan akhirat pula. Perintah berzakat sama dengan perintah kita melakukan sholat karena zakat artinya berkembang. Pengeluaran zakat merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata, tetapi belum optimal karena kesadaran masyarakat untuk bersedekah dan berzakat sangatlah kecil. Sesungguhnya, zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal Islami yang berpotensi untuk sumber pendanaan dalam mendorong perekonomian umat dan mendorong perekonomian suatu bangsa. Potensi zakat dapat meningkatkan perekonomian bangsa yang didorong oleh peningkatan jumlah dan zakat dari tahun ke tahun. Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun.
Apabila potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, maka negara Indonesia tidak bergantung pada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutup hutang anggaran belanja. Apabila hutang di Indonesia telah tertutup dan terbayar secara optimal, kestabilan ekonomi akan semakin meningkat dan berujung pada penerapan sistem bunga dalam transaksi keuangan di setiap negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.